Enggak diajak, kemarin tuh ada kontrak turun. Oh. Cuman Udah, waktu. nggak penting ngebahas dia, lanjut. Udah, lanjut. oke, Bapak ini yang lebih penting. Kenapa sih makin Oke, ganggu lama-lama baik. ya? Nah, di sini kalau aku baca di sini ada surat-surat yang tadi ketika commercial break aku sempat ngobrol terus sempat baca-baca akte nikah ini Ibu menikah di tahun 1987. 87 ya. Kesannya thank you Bapak, thank you bisa memberikan Bisa terkeren gimana logikanya di mana? Bisa terkeren logikanya di mana? Langsung liatin, bro. Lu lihat dong fenomena lagu itu lu lihat. Ya Allah, sampai bos gak punya RBT 2 juta RBT. Siapa yang pakai? Yang reject lagu itu lihat. Itu harus kita lihat. Bagaimana nilai jual lagu itu keren banget. Yang pasti terima kasih Global TV atas kesempatannya. Lagu itu bagaimana kita tetapkan lagu itu kita jadikan soundtrack ada-ada aja. Setuju? Setuju? Oke, nggak jadi, nggak apa-apa. Jadi. Gua sih simpel. Kalau bos mas setuju aja lagu itu. Coba tolong jangan dinyalain lagi ya. Salah. Dibunyiin lagi. Lu jangan muji-mujiin kayak gitu dong. Bapak kayak seneng banget hari ini. Apa? Seneng banget hari ini. Ya saya senang banget karena lagu. Baju hijau lumut, Alah. abu-abu, coklat. Iya. Pakai baju. Ini apa baju pakai hijau talent? lumut. Ini kok muka lumutan? Ayo. Rojak. Terkadang ya celotehan-celotehan yang kayak gini bisa membuat konflik dalam rumah tangga kurang bagus. Emang saya berumah tangga sama dia? Enggak. Lagi siapa yang mau berumah tangga sama situ? Serius? Serius? Nggak mau? Maya, Dani, dengar. Daninya jangan dia dong. Dani Kayak yang siapa? kemarin Daninya. Oh, Pacar. Pacar. Oh, ini gue nggak ngerti deh Pak, yang mana pacar lu gue nggak ngerti. Gue udah, pokoknya lu nanti kasih tau gue lah ending lu di mana lu kasih tau gue aja deh. Gue capek Pak ngedengerin kisah Pacarnya asmara aja lu. banyak banget pacarnya, gila. Iya, bener. muka lu begini aja, muka lu banyak banget cewek lu. Gimana muka lu cakep, wih. Jahat loh, Bapak. Dengerin ya, Bopak. Pulang putus deh. Bopak. Oh, itu cuma satu. Satu. Oh ya udah. Lalu yang Di kemarin? kemarin yang dibawa? Satu juga. Oh ya. Oke. Bopak, ayo dengerin nih. Ibaratnya kita dalam sebuah acara, keharmonisan itu penting. Apalagi dalam sebuah rumah tangga itu kan penting. Iya. Iya kan? Nggak usah ngomong-ngomongin harmonis. Enggak harmonis. Apa? Itu kan kita kembali lagi kepada Jangan dijelek-jelekin muka lu, jangan dijelek-jelekin. Jangan dijelek-jelekin. Jelek, udah Oh, dijelek. Terus? Ya itu tergantung perempuannya dong yang menilai apa sih itu rumah tangga. Betul, Gitu. tergantung laki-lakinya juga menilai rumah tangga itu seperti apa. Mau Kok nyalain dipermainkan laki sih? atau kan beda kasusnya. Ya, tapi jangan begitu, jangan suka bela-belain perempuan Ya ya. enggak, tergantung laki sama perempuannya. Lo laki tetap aja Ini iman. belain laki, ini belain perempuan. Udah aku di tengah-tengah. Nggak nemu. Deh, sekarang Bukannya gini. tidak mau harmonis, tapi kan tergantung dari pasangannya masing-masing mau ngebuat itu harmonis atau enggak. Nah, Kan Bapak waktu itu mau ngebentuk harmonis, tapi si perempuannya nggak mau. Saya pun dari awal pacaran pun ingin membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, tetapi apa boleh dikata? Kalau kita sama dong. apalagi Ayu. Wow, udah lu status BB-nya. Ayu. Love you, pret. Tak dulu. Karena Apa? kan itu saya masih ketutup, saya nggak tahu apa-apa, wajar kalau saya seperti itu. Ih, Tapi jauh. ternyata saya tahu Ada bukan dialog lope-lope terakhir, lagi. dialog terakhir ada. Bukan lope-lope lagi. Apa? Nyet mon. Tapi ada gue yang lebih mesra dia. Apa? Cowok aku tuh nggak mau Publikasikan. Dia orangnya pemalu. Itu kata dia kagak mau, nggak tahu Situ, tetap aja jangan belain nongol-nongol terus. juga. Ibu-ibu, bapak-bapak, sabar. Ini saya lagi Nggak, kasih saya pengen wejangan. klarifikasi. Itu kan dulu omongan dia kayak gitu, nggak taunya pas gue lahiran nyari-nyari gue bawa infotainment. Bye. Lo artis. Bu Ayu. Saya emosi. Iya, iya. Ibu Ayu, Pak Bopak, agak Iya, lebih biar saya sabar. juga Lo pikir lo Senang artis? mancing-mancing kayak gini ya. Saya cuma mancing dikit doang. Lo pikir lo artis? Lo pikir lo oke? Ya, udah langsung aja. Ini kalau ngomongin tentang rumah tangga ini juga ada kita kedatangan satu bintang tamu yang lagi ada dalam problem rumah tangga Rumah juga tangganya. ya.
kira-kira kita tidak memihak kanan atau kiri, tapi kita melihat, mendengar bagaimana curhatan dari bintang tamu yang satu ini ya. Langsung saya panggil ini bintang tamu saya yang pertama, Susi Rianti. Susi Rianti, terima kasih sudah hadir. Dan Susi Rianti ini adalah istri dari pelawak Ginanjar. Ini temennya Susi si Milih Kitty kan? Bukan. Beda. Oke, baik. Susi yang pasti terima kasih sudah hadir ke Ada-Ada Aja ya. Dan kita memang lagi rame di infotainment, khususnya di Obsesi. Yang memang lagi pernah saya bawakan beritanya. Oh, pernah ya? Setiap Senin sampai Jumat jam 11 kan pindah jam tayangnya. Oke. Sekali lewat. Halus tapi bawain acara itu kan. Oh iya, bagus banget. Acara obsesi ya? Obsesi jam 11. Itu setiap hari? Senin sampai Jumat. Jam 11. Hanya di? Global TV. Oh iya. Oke. Saya jawab pertanyaan. Saya nggak promosi ya. Saya cuma jawab pertanyaan. Itu juga tugas dari Ibu Dini juga ya? Iya. Oh, iya. Apakah bisa jadi nih Susi nih kalau dengar informasinya juga begini nih. Dari sisi kita lihat dari sudut materi ya. Susi banyak mengeluarkan sesuatu materi buat ini dengan infonya kayak begitu. Apakah dari hal itu membuat Susi jadi galau gitu? Enggak, sama sekali enggak. Gimana? Sama sekali enggak ya. Kalau masalah materi sih kita mungkin namanya suami istri itu saling menutupi kekurangan gitu ya. Saling kelebihannya juga kita harus bisa terima, kekurangannya jangan kelebihannya aja diterima gitu, kekurangannya enggak gitu. Kalau masalah itu sih enggak sama sekali. Dari situ nggak ada ya? Enggak. Cuman keputusannya karena miskomunikasi. Ya mungkin terlalu banyak juga orang ketiga yang orang luar lah yang ikut campur dalam rumah tangga. Campur orang di pihak Susi atau di pihak Ginanjar? Ya baik dari pihaknya dia, baik juga pihak dari aku juga mungkin gitu. Kalau dari Susi lebih banyak sendiri kan? Iya. Ya? Memang udah nggak serap kali gitu ya? Jadi memang udah nggak ada kecocokan. Gitu ya? Daripada saling daripada kita saling nyakitin gitu ya lebih baik jalan tengahnya ya kita karena kalau ada sebuah perkawinan angan pertama Susi itu sebetulnya sama Ginanjar apa sih gitu yang akhirnya menjadi punya keputusan gua harus bisa karena angan gue yang satu nggak terpenuhi. Angannya apa Susi? Awalnya aku menikah sama itu ya, tujuan aku pengen punya suami yang benar-benar bisa ngebimbing aku, yang bisa nyayangin aku, apalagi aku juga udah nggak ada orang tua gitu. Jadi harapan aku cuma Ginanjar punya deh, membimbing ada, terusnya menyayangi ada, ya kan? Memenuhi syarat. Yang ketiganya kali yang nggak ada. Kurang perhatian. Kurang perhatian ya. Tapi awal perhatian. Ya memang sih orangnya super cuek dan nggak romantis gitu. Dan mungkin bagi dia udah melakukan yang terbaik buat aku, tapi kan yang menilai ya pasangan. Ya, gitu. Ya, terkadang hal kecil itu bisa menjadi besar kalau memang tidak diselesaikan dengan segera gitu. Oke, Sus, ngomongin tentang kenangan, ada benda kenangan atau barang kenangan nggak sih pemberian dari AA? Ya banyak sih ya barang benda-benda, tapi yang paling selalu aku bawa itu jam tangan. Oh ini jam tangan ini. Mana jam tangannya? Ih seru banget warnanya putih. Jadi setiap kali suci cantik. Ya, setiap kali aku ngelihat waktu aku selalu ingat ya nak. Ya, jadi sebenarnya perpisahan yang diinginkan Susi juga memang bukan karena perpisahan ada keributan, tapi memang karena perpisahan ya lebih baik menjadi keluarga. Iya. Gitu ya. Kita udah berkesepakatan walaupun nantinya kita udah resmi pisah, kita tetap berkomunikasi yang baik. Amin. Ya, sebab kita ada dengar rumor-rumor di luar kan, ya kan? Banyak hal-hal yang sifatnya lebih negatif lah terhadap Susi, Kak. Karena kan begini, keputusan apapun yang Susi ambil memang ada hikmahnya lah. Ini ada satu rahasia yang mungkin nggak bisa diungkapin di Ada-Ada Aja, itu hak Susi, kan? Betul. Tapi yang jelas Ada-Ada Aja udah puas nih begini kan? Iya. Katanya di bintang tamu lagi ya? Iya ada. Tapi nanti, Susi, kalau kita berbicara tentang Ginanjar dan yang lainnya, pasti yang namanya perceraian itu dikarenakan adanya orang ketiga atau yang lainnya, atau memang lebih spesifiknya adalah dikarenakan ketidakcocokan. Tidak cocok. Iya. Oke, ketidakcocokan yang lebih spesifik selain perhatian itu menurut Di mananya? Susi di mananya? Ya selain perhatian ya mungkin karena beda prinsip ya. Apa sih prinsipnya ya Ginanjar? mungkin ada satu pendapat seperti ini dan aku gini, jadi nggak ketemu aja gitu. Kalau Susi sukanya kayak gimana?
aku tuh sukanya ya tuh harus gimana ya? Harus seimbang lah, maksudnya bisa membedakan. Oh ya ini buat ini kasih sayang aku buat istri gitu, perhatian aku buat istri gitu. Ini juga buat teman. Jadi bisa memilah-milah lah. Gitu. Ya emang sih benar sih. Kalau pemahaman Ginanjar ini kan harus dalam ya. Karena bos ini kan 12 tahun ikut dia, paham karakter dia. Oke. Jadi kalau misalnya Susi punya keputusan mungkin ya bos tuh udah ngerti, oh udah gini. Ya. Emang begitu. Oke. Tapi yang jelas kita ambil hikmahnya aja lah ya. Ya. Biar orang luar nggak ikut campur. Terserah orang mau ngomong apa ya. Ah. Tapi yang lebih tahu kan antara aku sama Gua si bilang Ginanjar. tapi kualitasnya wassalamualaikum. Iya. Makasih Pak Bapak. Oke, baik. Setelah yang satu ini saya masih punya satu bintang tamu. Bahkan bintang tamu ini adalah seorang istri pejabat. Iya. Ya, bahkan memang sudah menikah sudah cukup lama. Bahkan suaminya menikah lagi dengan orang lain dan akhirnya pernikahan dengan orang lainnya pun itu berujung masalah dan sampai ke penjara ya. Nanti akan kita tanyakan siapakah bintang tamu saya yang berikutnya. Tetap di Ada aja. Pemirsa, terima kasih banyak masih setia di ada aja. Sekarang kita balik lagi. Ini temanya apa sih yuk? Tentang apa? Masih tentang rumah tangga. Oh iya, oke. Rumah tangga lagi, rumah tangga lagi. Oke. Kalau kita kan kalau masalah rumah tangga menyikapinya dengan pikiran yang dingin. Nah, tapi gini, justru yang mau saya tanya, ketika dalam rumah tangga Bopak ya, ketika Ayu lagi uring-uringan di rumah, lu apa sih solusinya, Pak? Paling Emang kita gua rumah memberikan tangga sama sesuatu dia? yang- Ayu tenang dulu, yang biar Bopak apa menyelesaikan. yang Ayu suka apa. Dia kan sukanya gonggong goreng. Oh, Astagfirullah, gonggong goreng. Daripada Dan lu kalau belatung masalahnya goreng. apa, kita sama Ayu, ya. sama Haji Rojak kita lapor. Emang lu pikir lo Ruben sama mertuanya? Ibu Ayah, ini Kasum. Ini, Bopak lu jangan so ganteng lu. Oke, tapi sekarang kalau ngomongin rumah tangga lagi nih ya, bersama Susi. Susi, ini sosok Ginanjar di mata Susi itu seperti apa sih? Mas Ginanjar orangnya baik gitu Ya. ya. Suka sosialitas sama orang, berbagi gitu pada siapa aja. Maaf, boleh sebentar? Boleh langsung kamera? Ben, kembali ke formasinya, ngapain pada numpuk di situ? Balik. Lu kayak mama pasar. Ada ngomong apa langsung gerubung. Dia tuh lebih rumpi dari kita, tau nggak? Emang lo pikir kita dapat gosip-gosip selama ini dari siapa kalau bukan dari Dari mereka? mereka lah. Mereka kan ratu-ratu gosip. Lu kalau ngomong apa penonton lu tepuk. Lu kalau penonton apa lu tepuk tangan kayak isi apa nih acara? Tepuk tangan atau apa? Tepuk tangan. Lu kalau gak mau tepuk tangan jangan datang ke sini. Iya, enggak lu tepuk tangan kayak jadi biar nggak garing. Tepuk tangan dong cepetan. Kan itu penting dalam sebuah acara, ngerti gak? Banget. Apa kayaknya? Ben nonton acara sihir dah. Iya, emang gitu lu tepuk tangan kayak apa kayak lu ada problem hidup lo. Mama sabar ya orangnya ya. Saya penyabar orangnya. Yang dikat ya tadi yang drag. Nggak bisa. Jelas. Oke, Susi. Nah, ngomong Ginanjar di mata Susi itu seperti apa sih? Mas Ginanjar orangnya baik, Ya. suka berbagi pada siapapun gitu. Terus orangnya juga nggak pendam gitu. Nggak penendam. Masih komunikasi lancar kan sampai sekarang? Sampai saat ini masih komunikasi lancar. Tapi ini sempet ya di rumahnya kemalingan terus ya. Iya, sempet 3 kali kemalingan. 3 kali kemalingan mobil juga ya katanya ya. Kenapa? Mobil juga ya. Enggak sih, cuman tip mobil aja diambil Mobil- TV-nya. mobilnya nggak bisa dibawanya ya. Oh, berarti sama kayak lo juga masalah pernah juga ya, Pak? Bapak waktu itu hilang rumah juga. Oh gitu. Sama rumah-rumahnya hilang. Kok bisa? Dia Kemudian mau jual. Oh iya. Oke. Sampai tadi main air nih. Nah, tapi kalau ngomongin tentang sekarang ini kan banyak bilang ketika orang lagi mau bercerai itu pasti banyak masalah aja. Ini Susi ini sekarang mengalihkan pikirannya itu kemana nih kegiatannya? Ya kegiatan aku sih sekarang mengalihkan itu mungkin lebih banyak jalan-jalan sama teman gitu ya. Terus kemarin Di juga, Jakarta? Enggak, kemarin sempat pulang kampung gitu bareng sama keluarga gitu. Dan kalau ada ini job kayak kampanye apa kemarin juga aku ngambil gitu. Oh, berarti sekarang tapi bener ya Susi sekarang ini nyanyi gitu. Kalau nyanyi sih emang dari dulu gitu ya, tapi cuman hobi aja sih. Gitu.
Hobi Udah bikin album? Enggak. dong. Album foto kali. Ayo kok sedih sih dengan lagu ini enggak? Ayo. Siapa yang sedih? Oke, tapi sekarang ini saya mau cari dari permasalahan yang berbeda. Ayu sendiri, ini kalau ngomongin perceraian atau yang lain, Ayu kan Ya. juga sudah pernah melewati prosesnya yang Betul. mengganggu sekali, bahkan jadi keributan, jadi bahkan gak enak. Betul. Ayu ada trauma nggak sih sebenarnya? Kalau trauma sih pasti ada, nggak bisa hilang pasti Bensu. Tapi kan kita mikir nggak semuanya laki-laki seperti itu, gitu kan? Bagus. Masih banyak di luar sana laki-laki yang lebih baik lagi. Maaf, laki-laki bukan boneka caki. Terus Gitu. Jadi tergantung kita sekarang pelajaran kedepannya harus lebih hati-hati dalam memilih Memilih laki-laki. pasangannya, Iya. gitu. Oke. Karena biasanya suka awal baik di awal, Iya. buruk di akhir. Biasanya kan begitu. ini saya ada satu bintang tamu lagi. Ini akhirnya jadi berbuntut panjang, bahkan Nah, lo. salah satu penyanyi dangdut ya yang menjadi istrinya juga itu sudah akhirnya berujung ke penjara ya. Bui. Iya langsung ke dibui ya. Kira-kira seperti apa kronologisnya dan seperti apa sih permasalahan yang terjadi yang lebih spesifiknya? Langsung saya panggil, ini dia Ibu Theo Panjaitan. Masih di bawah file-filenya, Bu? Kan disuruh bawa. Iya, betul sekali. Ini kan yang mau kita tanya. Iya. Ibu, Ayo. terima kasih sudah datang ke sini lagi. Terima kasih juga sudah mengundang saya, Mas Ruben. Pasti, Ibu. Si ibu lucu ya. Iya, ini Ibu lucu sekali. Bu, sekarang ini kan kemarin ini kita baru lihat ya, ada satu musibah juga. Bahkan beberapa waktu lalu Citra bahkan sempat datang ke sini bareng sama Ibu. Iya. Dan sekarang ini bahkan Ibu menengok Citra di tempat yang berbeda. Sebenarnya kronologisnya itu seperti apa sih Bu Citra ini kejadiannya? Kalau kronologisnya, saya kan nggak tahu ya Mas Ruben ya. Saya cuma tahu di media TV begitu. Saya juga ketemu Ibu Citra setelah permasalahan ini muncul di media TV. Tetapi ketika pertama kali bertemu dengan Ibu Citra, sebagai seorang yang merasa bersalah, Ibu Citra langsung bersimpuh dan memohon maaf. Itu kan sudah sesuatu kepribadian yang baik. Alangkah mulianya orang yang mau memaafkan daripada tidak mau memaafkan. Iya. Nah, begitu saya mengerti bahwa Ibu Citra itu sebenarnya orang yang baik. Tetapi entah prosesnya bagaimana, seperti yang publik ketahui, kan korban gitu ya. Tetapi kenapa jadi dipenjarakan gitu? Oke, memang info yang Ibu dengar tuh seperti apa sih? Maksudnya Mas? Iya, Ruben? info yang Ibu dengar permasalahannya Ibu Citra sampai bisa dipenjarakan. Ya, kalau Ibu Citra kan sering cerita ke saya ya. Tetapi kan kebenaran itu kan yang tahu kan mereka yang menjalani. Ya. Ya, yang saya tahu, apapun yang dilakukan oleh manusia, semua itu Tuhan lebih tahu. Ya. Tuhan tahu siapa berbuat apa. Gitu aja kalau saya. Oke. Nah, tapi justru ada nggak sih keluhan dari Ibu Citra sendiri bercerita sama Ibu tentang permasalahan yang terjadi? Bahkan kan Ibu Citra ini malah sebenarnya korban, ya. Tapi malah Bu Citra yang diseret bahkan dipenjarakan. Apa yang Ibu Citra cerita sama Ibu? Ya begitu. Ibu Citra berulang kali mengatakan bahwa dia bersumpah adalah sebagai korban. Tetapi entah kenapa saya kok menjadi dipenjarakan Ibu, katanya. Jadi tersangka lebih tepatnya ya. Iya. Oke, Jadi berarti Ibu sendiri nggak tahu ya ada pelanggaran Jadi Ibu- hukum yang dilakukan sama Citra, maksudnya kok bisa masuk penjara? Saya tidak tahu proses hukumnya ya Mas Bopang ya. Cuman Ibu Citra mengatakan begitu, demi Allah saya bersumpah bahwa saya adalah korban. Dan kalau seperti didakwakan itu Ibu Citra melakukan pengeroyokan yang direncanakan, kan sepertinya tidak mungkin gitu. Mengada-ada Kata lagi Ibu Citra sana. nih sama bapaknya, nggak mungkin kan Ibu, kami sudah merencanakan itu kemudian terjadi di pengadilan agama, kan nggak mungkin
gitu kata Ibu Citra. Saya sih tidak ikut campur hal itu ya, karena saya sebagai perempuan aja, saya melihat sebagai sesosok sama-sama perempuan itu, Mas Robert. Oke, nah Ibu sendiri proses masih menjadi menjadi istri ya? Saya sampai detik ini tidak pernah diproses cerai sesuai peraturan yang berlaku di lingkup TNI. Dan saya bersumpah demi nama Allah, saya sampai detik ini tidak pernah menerima ataupun diberi surat izin cerai kasat seperti yang ditunjukkan oleh Ibu Dr. Kiki Irianti Malarangeng pada bulan Februari di Media TV. Saya bersumpah tidak pernah menerima surat izin cerai tanda tangan kasat tersebut. Oke, berarti sampai sekarang ini Ibu masih berstatus istri dari sah dari kolonel. Apapun statement Kolonel Infanteri Akapandi Agus, apapun statement dinas, apapun statement yang disampaikan oleh Dr. Kiki Irianti, saya tidak pernah diproses cerai. Sekarang begini, saya dan orang tua saya, kebetulan saya anak perwira TNI juga ya, saya terlahir dari seorang anak prajurit TNI. Saya dan orang tua saya itu menikah dengan seorang prajurit TNI kan mengikuti peraturan yang berlaku di lingkup TNI. Yeah. Nah sekarang kalau mau cerai, ceraikan saya sesuai peraturan yang berlaku di lingkup TNI. Oke, ceraikan sesuai peraturan di lingkup TNI. Ya. berarti Tapi memang belum ya Bu ya? Saya tidak pernah diproses. Maksud sih saya yang hanya seorang wanita, seorang ibu, seorang perempuan, maksud saya berani mengatakan itu Mbak Ayu gitu loh. Kan institusi TNI itu kan gede gitu ya. Nah, dengan Ibu memblow up semua ini. Apalah artinya saya, Oke, Mas. dengan ramainya pemberitaan ini di media, ada nggak dari berbagai pihak yang mencoba menenangkan Ibu bahkan mengambil jalan damai? Sebenarnya kalau keluarga senior, keluarga pejabat banyak banget yang menaruh simpati, menolong dan membantu saya. Tetapi seharusnya kan, mohon maaf, yang bisa berperan langsung kan atasan langsung gitu. Jadi ya sebenarnya saya merasakan dalam 5 tahun penindasan ini Mas Ruben sangat sulit mendapatkan keadilan dan perlindungan HAM dan hak anak-anak. Sangat melukai hati saya, menyakiti hati saya dan keluarga besar saya. Tetapi saya berharap masih ada perlindungan HAM dan hak anak-anak dan semoga segera terwujud. Oke, baik Bu, nanti kan kita lanjutkan lagi, nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi dan kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Ada. Ya, kita masih ngobrol-ngobrol sama tamu kita yang cukup cantik, Ibu Susi. Cantik dan Ibu kali nggak Kolonel. pakai cukup. Hah? Cantik. Dia cantik. Pokoknya cerita nanti terungkap semua di sini, bagaimana keputusannya perceraian dengan Ginanjar, juga Ibu kedekatannya dengan Citra yang sekarang masuk ke penjara, ya kan? Kita pengen tahu statementnya apa, ya kan? Cuma ada aja. Oh iya, lupa. Ada informasi baru nanti di bulan Ramadan ini ada program baru yang akan ditayangkan oleh Global TV yaitu James Bond 16.30 sampai jam 17.30. Jangan kemana-mana, ikutin terus James Bond. Lowongan kerja jadi James Bond. Ya! Jadi ini dia yang gua tunggu-tunggu. Hati. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bang. Aku sayang padamu, aku cinta padamu. Seru banget. Oke, Seru ya? nanti jam 5:30 sampai dengan 5:30 ya. Tapi lebih seru ada-ada aja sih. Apa? Iya. Oh, nggak diajak. Nggak boleh gitu. Bukan nggak diajak, kemarin tuh ada kontrak turun. Oh. Cuman Udah, waktu. nggak penting ngebahas dia, lanjut. Udah, Bensu. oke, Bapak ini yang lebih penting. Kenapa sih makin Oke, ganggu lama-lama baik. ya? Nah, di sini kalau aku baca di sini ada surat-surat yang tadi ketika commercial break aku sempat ngobrol terus sempat baca-baca akte nikah ini. Ibu menikah di tahun 1987. 87 ya? Iya. Di sini. Oke, dan di sini juga ada pernikahan dengan Citra Ria Raharjo
status sebelumnya duda tapi. Padahal waktu itu kan tanggal 20 Februari 2011 ya Mas Ruben ya. Betul. Demi Allah saya masih terdaftar sebagai istri Kolonel Yakraman Yagus. Istri siapa? Saya masih terdaftar sebagai istri Kolonel Infanteri Yakraman Yagus SH NRP 30440. Baik di dinas maupun di pengadilan agama saya belum inkrah. Iya, karena memang ibu ini sudah menikah dengan siapa, Bu? Kolonel Infanteri Yakraman Yagus SH NRP 30440. Kayak ini ya. Perhatian. Oke, nah baik. Kamu menikah udah sama siapa? Oke, lanjut. Oke, baik. Nah, ibu sendiri gimana? Perasaan ibu melihat di sini malah statusnya duda. Kayaknya suratnya direkayasa kali ya Bu ya. Cinta kini sudah direkayasa. Oke, cuma sedikit doang. Ya itulah Mas Ruben, Mas Popa ya. Ibu, tadi maaf sebelumnya bisa diperjelas lagi Ibu sudah menikah Menikah dengan dengan? siapa? Saya Mbak Ayu Ting Ting pada tanggal 3 Agustus 1987 menikah sah secara agama dan secara dinas dengan tanda tangan Pangkostrat. Kami nikah di Kostrat. Dengan siapa? Saya menikah waktu itu dengan masih berpangkat Letnan 2. Letnan 2 Infanteri Yakraman Yagus. Tetapi sekarang menjadi Kolonel Infanteri Yakraman Yagus SH NRP 30440. Oh, terima kasih. Ibu, I love Oke, you. nah baik. Ibu, Apa nikahnya? Ibu ketika muncul di media atau mungkin berstatement di infotainment, pernah Ibu ada dilaporkan ke polisi? Sebelum saya muncul ke media TV, itu sudah pernah dilaporkan oleh Ibu Dr. Gigi Irianti Palarangeng ke Polsek Cakung atas perbuatan yang tidak saya lakukan dan tidak saya ketahui. Ya. Kemudian setelah saya muncul ke TV, dilaporkan lagi ke Polres Jakarta Selatan. Saya dengan Ibu Citra dilaporkan oleh Kolonel Infanteri Yakraman Yagus dan Dr. Gigi Irianti dan telah di SP3. Namun kemudian saya mendengar dari Bapak penyidik polisi bahwa yang sudah di SP3 tersebut polisinya diperadilkan lagi oleh beliau-beliau berdua itu. Oh, tapi kabar anak-anak sekarang gimana, Bu? Anak-anak saya sejak tahu ini kan berita negatif ya Mas Ruben ya, sejak tahu berita ini muncul ke media TV, anak-anak pada shock, sakit dan opnam bergantian. Bahkan sekarang ini yang membuat saya sulit ya, sangat sulit Mas Ruben. Saya sama anak-anak kan nggak punya kartu keluarga dan KTP, jadi anak saya tuh berulang kali kena razia polisi. Anak saya yang pertama itu tingkat Nggak punya akhir. KTP? Nggak punya Mas Kartu Ruben. keluarga? Nggak punya. Selama pernikahan Ibu nggak ada kartu keluarga? Ya dia suami saya Kolonel Infanteri Yakraman Yagus itu melarikan diri. Nomornya belum disebutin? Kemudian Nomor? ya nomor- nanti acara kita nggak selesai. Oh iya. Enggak, itu kan satu rangkaian. 33 44 033. 0440 Mas.